welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang Sandwich Generation. Pasti semua orang udah tahu tentang drama Sandwich Generation ini. Sandwich Generation ini didefinisikan sebagai mereka yang terhimpit di antara dua tanggung jawab finansial. Atas tanggung jawab terhadap yang udah tua, tapi ke bawah juga tanggung jawab terhadap yang lebih muda. Siapa yang merasakannya? Tenang saja sobat, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Dan kita akan sedikit diskusi gimana sih cara aku bertahan menjadi Sandwich Generation. At least sejak papaku meninggal di masa-masa aku kuliah waktu semester 4. Dan disitulah hidup sudah mulai berjalan. Hidup mulai sudah terasa lebih keras kakak dalam menjalaninya. Tapi tenang aja, di sini kita nggak akan yang sedih-sedih. Pokoknya kita harus optimis dan maju ke depan. Oke guys, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di YouTube channel ini. Kita akan ngobrolin soal uang, gimana pakai uang, cara pakai uang. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan bijak. Oke, Sandwich Generation adalah orang-orang yang memang di umur-umur sekarang. Kalau aku kan umurnya 31 ya. Cuman kayaknya orang-orang yang di umur 25 sampai 35, 40 masih deh ngerasain. Kenapa sih ini bisa terjadi? Oke. Sandwich, kalian pernah gambar sandwich kan seperti ini. Nah, sandwich itu kan ada atas, ada bawah. Tapi kita tuh bukan di atas apa di bawah, kita tuh di tengah-tengah. Ibaratnya tuh kita dagingnya. Kita adalah sumber protein dari sebuah makanan sandwich itu. Gitu kan, tapi kita dihimpit dari atas, dihimpit dari bawah. Gimana nih rasa sandwich ini bisa enak kalau dagingnya itu kan berarti harus tebal, harus berkualitas kan. Kalau bisa aku telaah ya, kenapa kita bisa bertanggung jawab ke yang atas kita gitu ya, which is itu adalah orang tua kita. Ini adalah berdasarkan pengamatan aku. Biasanya orang tua kita itu ada yang kerjanya memang PNS, ada yang emang kerjanya itu di swasta gitu. Kalau dia yang di PNS enak gitu ya, sampai dia meninggal, bahkan sampai istrinya masih hidup ya, masih dapat tunjangan dari pemerintah. Entah aku nggak tahu berapa nominal gajinya, tapi istilahnya masih dapat income dari situ gitu ya. Sekalipun dia sudah pensiun, bahkan sudah meninggal pun, orang yang ditinggali istri atau suaminya itu masih dapat. Tapi kalau anaknya nggak dapat. Kalau orang-orang yang ada di range ini mungkin anaknya tidak terlalu terasa sebagai sandwich generation gitu ya. Tapi orang tua yang memang dulunya itu pekerja di swasta atau memang bangun usaha sendiri dan sekarang udahan gitu ya guys. Jadi udah pensiun dan tidak mendapat income lagi. Nah, disitulah si anak harus bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tuanya gitu. Nah, di sisi lain dia pun punya tanggung jawab kepada adeknya. Siapa yang di sini jadi anak pertama? I feel you banget. Jadi jangan merasa sendiri karena banyak juga orang-orang yang terhimpit dengan drama Sandwich Generation ini. Nah, di bawahnya ada adeknya. Adeknya berapa nih? Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Dan dia punya tanggung jawab untuk menyekolahkan adeknya sampai lulus S1. Kalau adeknya masuk universitas negeri sih enak ya, banyak banget bantuan-bantuan dari pemerintah kayak beasiswa LPDP, beasiswa bidik misi dan lain-lainnya. Apa yang harus dilakukan orang itu adalah belajar dengan keras. Ini aku mau ngomong buat seluruh kalian adik-adik yang ditopang sama kakaknya, tolong belajarlah dengan serius kalau kalian itu masih ditopang. Sorry ya, jadi sedikit curhat nih bawaannya. Kalau kalian itu sudah masuk universitas negeri, jangan sia-siakan guys untuk mencari banyaknya beasiswa di dalam. Kalian akan menyesal kalau tidak pernah mencoba. Aku berani ngomong agak sedikit tinggi nih intensitasnya karena bukannya sombong. Sepanjang aku kuliah dulu di kampus di negeri gitu ya, aku memang berjuang banget untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa. Dan beasiswanya itu melebihi uang yang harus dibayar di semesteran. Jadi lumayan lah sih, lebihnya itu bisa buat hidup, bisa buat bayar ongkos, bisa gitulah intinya ya guys. Selain tanggung jawab terhadap adik gitu ya, biasanya orang-orang yang ada di umur Sandwich Generation ini sudah dituntut untuk menikah. Capek enggak sih kalian gitu ya? Aku udah married sih, untungnya udah gitu ya, udah terselesaikan fase itu.
disuruh merit juga belum tentu diterima dengan merit adanya, maunya merit yang mewah biar orang tua atau keluarga nggak malu, harus di gedung, harus bikin pesta lalala gitu kan. Belum lagi udah merit selesai ditanyain kapan mau punya anak, harus punya anak, nanti tuh anak, begitu banyak drama uang yang harus kita keluarkan. Nah, gimana sih cara aku bertahan hidup? Mungkin hidup aku nggak sebegitu keras sama kalian yang mendengarkan, lebih keras kalian gitu ya. Cuman beberapa hal yang mau aku highlight gitu ya tentang sandwich generation ini. Yang pertama adalah jangan biarkan kamu hidup dari satu sumber penghasilan. Trust me, itu tidak cukup. Sekalipun cukup gitu ya, itu sangat membatasi kamu memiliki karya yang lain, memiliki temen yang lain. Kalau cuma di satu sumber income aja, ada apa-apa di depan yang kita nggak tahu, akan jadi sulit. Jadi tolong kalian mulai berkarya. Bisa lewat bikin konten di YouTube, bisa bikin konten di Instagram, atau platform sosial media manapun. Yang diperlukan adalah kegigihan kamu. Kedua, kamu bisa jadi jualan. Ya, jualan. Gimana caranya kita mencari sumber income adalah jualan. Jualan itu ada dua, jualan jasa sama jualan barang. Jadi kalian pilih nih yang mana. Kalau aku pribadi, aku pilihnya jualan barang dan jualan jasa. Jasa itu aku bikin konten. Kalau jualan barang itu aku gabung di Oriflame karena nggak pakai modal gitu ya. Cuman modal aku jualan, terus barang yang udah aku terima, hadiah-hadiah yang udah aku terima, aku brandingkan, aku pakai sampai orang lain terinfluence dengan apa yang sudah aku pakai dan akhirnya memutuskan untuk beli juga. Karena udah melihat bentuk nyatanya di muka aku gimana, di badan aku gimana. Kayak gitu. Oke, mulai sekarang berpikir jangan biarkan dirimu sendiri terjebak dalam satu sumber income. Yang kedua, kamu bisa lihat seminar-seminar gratis, buka aplikasi Link. Aku baru bikin beberapa bulan lalu dan aku melihat bahwa ternyata terpampang jelas nyata banyak sekali opportunity di depan kita. Banyak banget tempat-tempat yang memberikan edukasi-edukasi gratis. Bahkan kita dapat sertifikatnya loh. Mereka bikinnya biasanya lewat Google Meet, lewat live Zoom gitu ya. Banyak banget, kita tinggal daftar, terusnya kita nanti dapat sertifikat belajar dari situ. Entah berapa kali pertemuan kah. Ataupun kalau bayar, biasanya nggak semahal yang kamu pikirkan gitu ya. 50-100 ribu demi dapat sebuah informasi, dapat ilmu baru, dapat sertifikat yang bisa kamu jual ketika kamu daftar di sebuah pekerjaan apa gitu ya. Kamu bisa dengan bangganya ikut seminar ini dari brand ini kan, jadi menambah portofolio kamu. Yang ketiga, kamu bisa mulai membuat konten. Nah, lihat apa yang menjadi kesenangan kalian. Topik apa sih yang bisa kamu senengin? Karena nggak terbatas gitu sekarang. Bukan berarti perempuan harus ngomongin soal make up doang, laki-laki harus ngomongin otomotif doang. Kan nggak bisa. Yang cuman sekedar bikin konten belajar, tapi dia serius, konsisten, diperbarui terus, diperbaiki terus bentuk kontennya, bisa menghasilkan uang guys. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif pemasukan uang kamu. Habis itu kalian harus mulai melek dengan yang namanya investasi. Yes, kalau kalian udah dapat duit dari kerja sampingan, please langsung sisihkan sekian ratus ribu. Banyak orang bilang 10%, 20%, 30% buat investasi. Tapi menurut aku pribadi itu tidak bisa menjadi jaminan. Karena pengeluaran setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kamu emang baru bisa investasi 100 ribu, ya udah ayo buka investasinya. Apalagi investasi zaman sekarang itu kan banyak banget ya platformnya. Kalau aku pribadi, aku udah mulai investasi, aku mulai investasi di bibit. Yes, di sini sama di saham gitu ya. Aku sama suami udah mulai nih melek-melek investasi supaya kita tidak terjebak untuk menjadikan anak kita berikutnya sandwich generation. Jadi aku sudah memulai memikirkan masa tua aku kayak gimana nantinya gitu. Ya, ayo mulai melek investasi, buka-buka, cari-cari, belajar. Kalau aku sih kenapa pilih bibit, karena memang murah banget. Dari 100 ribu aja udah bisa gitu loh. Kita bisa buka reksadana. Kalau aku pakainya reksadana pasar uang. Disesuaikan lagi ke kalian, enaknya apa, cocoknya apa. Habis itu terakhir, jadilah orang yang bergaya sesuai duit kalian. Gak usah tergiur harus jadi anak Jaksel, pakai outfit sekian. Gak usah guys, percaya deh. Kalau kalian itu
isi otaknya, isi hatinya itu justru apa ya, berkualitas, orang tuh nggak akan lihat baju kamu mereknya apa, beneran. Orang tuh nggak akan lihat kamu pakai handphone merek apa, nggak akan lihat. Yang akan mereka lihat adalah wow, dia konsisten ya, wow, dia bisa mencari uang, wow, dia bisa menjadi inspirasi. Aku mau temenan sama dia seperti itu. Jadi jangan terjebak pada hal-hal hingar-bingar di media sosial. Kalau orang-orang mempertontonkan ketika dia mampu beli ini beli itu, ya memang mereka dalam fase itu, mereka sudah bekerja keras, menikmatinya itu wajar. Tapi kamu yang belum ngapa-ngapain ya jangan terjebak pada lifestyle seperti itu. Kalau bisa bawa makan siang sendiri, masak sendiri, bawa ke kantor sendiri, jangan malu. Kenapa harus malu? Terus kalau teman-teman pada jajan-jajan kopi-kopi kekinian, tapi kamu memang tidak punya budget, kopi kekinian itu kan harganya mahal banget ya guys ya, segelas aja 20.000 ya, kali 5 hari udah 100.000. Itu beras 5 kilo cuma 60.000, bisa dimakan berapa orang? Jadi pikir panjang-panjang kalau mau mengubah lifestyle kamu. Beli baju yang nggak usah yang banyak terusnya mahal. Mungkin kalian punya 2-3 pasang, tapi itu bagus, tapi itu nyaman dipakai. Kan ada teknologi bernama mesin cuci, bernama sabun cucian, deterjen gitu ya. Terus bisa dicuci kering pakai, apa salahnya gitu. Semakin kamu pede menunjukkan jati diri kamu, justru semakin orang lain impress sama kamu. Itu sekian dari aku. Bagaimana aku seorang sandwich generation menjalani hidup. Sedikit yang bisa aku bagi, mungkin emang sedikit banget. Kalau kalian punya cerita tentang bagaimana kalian menjalani hidup, please keep me inspiring. Okay, see you on my next video. God bless you all. Bye-bye.